Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Dengan saya di sini Ahmad Riwais Setiawan dengan NRP 5017251021. Di sini saya akan mempresentasikan tugas pertama, yaitu pemrograman dengan data tugas sebelumnya. Nah, pada pemrograman inversi, eh, inversi ini kita gunakan ada 5 step. Yang pertama itu di sini kita eh, im- import library. Kemudian di sini kita langsung import saja. Import numpy, pas terus ada import import pandas, aspd, dan import matplotlib dot pplot as plt. Nah, setelah ini kita ke step 2, yaitu eh, step 2 itu ada input dan plot data. Caranya kita tahu bahwasannya data yang kemarin itu benar. Caranya adalah pertama itu ada data sama dengan eh, misal ini nilai x ya, nilai x-nya ada eh, kemarin itu nilai x-nya ada 0,2, terus ada 0,4, 0,4, 0,6, 0,8, terus ada 1, terus sama satu lagi tuh 1,2. Maaf, ini gambar. Nah, terus udah, setelah itu tutup dulu. Ini terus buat nilai x itu nilai y itu kita bisa taruh aja di sini. Ada pertama itu ada nilainya 8, terus ada 8,4, 8,4, terus ada 8,4. Ini bisa diperbesar kah? 8,4, 8,8, terus 8,8, 8,6, 8,6, 8,5, sama 8,7. Udah, terus langkah selanjutnya adalah kita plot. Setelah kita tulis datanya, kita tulis ininya dulu, data frame. Jadi data pertama, misal ya, ini kan data pertama gitu. Data pertama maka sama dengan data frame pandas. Kalau data frame itu pakainya pandas, maka data frame di sini data pertama, data. Terus di sini tulis data pertama. Coba kita run, apakah
apakah jadi error di sini. Oh, belum kita tutup. Ada apa ya? Kenapa PD-nya tidak terdefinisi? Hmm. Nah, ini untuk datanya. Terus setelah step kedua ada step masih di step kedua itu ada plot. Jadi cara ngeplotnya adalah data yang sudah dibikin data frame itu data pertama di plot. Nah, di plotnya ini kita pakai kin. Kainnya itu ada scar, scatter, kin, scatter. Terus ada benar. Terus kita kasih x, y, color sama marker. Nah, x-nya ini kita kasih nilai x karena kan ini ya nilai x di ini kemarin itu nilai x, terus ada y sama dengan nilai y, terus ada c itu warnanya kita mau kasih warna red. Terus buat marker, markernya itu kita kasih oh aja titik. Nah, terus kita ada plot 3 ya. Pertama plot itu plot yang pertama itu ada judul. Jadi judulnya ini misal kita mau kasih nama titik sebaran apa? Data point, point data ya, titik point, titik data. Data point x vs y. Udah gitu aja buat contoh. Oke. Terus buat yang plot kedua itu ada x label. Itu kita misal kita mau kasih data pertama itu eh, adalah data nilai x. Oke. Nah, setelah ini terus kita belum nilai x salah. Nah, itu kita kasih font size-nya itu
dua belas sama font ketebalan fontnya itu weight-nya itu bold. Nah, ini sama. Jadi Y label. Cuma ini pakai data nilai Y. Oke, terus terakhir adalah so. Coba kita run. Nah, ini untuk plottingannya. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 data. Nah, oke. Selanjutnya ke step ketiga yaitu adalah convert data to array. Jadi data ini kita convert ke array. Nah, caranya gimana? Kita pertama itu ada data X sama data Y. Nah, data X-nya ini kita definisikan dulu sebagai array. Jangan lupa pakai NP ya kalau pakai numpy. Tadi kan ini pakai pandas, ini pakai numpy. Nah, terus ini data pertama. Wait, data pertama nilai nilai X. Terus jangan lupa ini di reset karena ini kita pakai yang rumus yang bersih. Terus yang Y juga sama. Nilai Y. Nah, ini juga sama di resetnya sama -1. Print, ada print ini. Nah, ini untuk NVRI-nya. Terus selanjutnya kita definisikan D sama dengan error. Apa ya? Nilai X. Oh, typo. Nah, oke, coba kita coba lagi. Nah,
Ini untuk NP arraynya, jadi ada 0,2, 0,4, 0,6, 0,8, 1, 1,2, 8, 8,4, 88, dan seterusnya. Terus selanjutnya di step selanjutnya itu kita definisikan, misal D itu kan eh, rumusnya itu berat. Nah, D ini kita bisa copy dari Y-nya. Jadi D ini adalah data Y, jadi kita copy saja. Nah, terus kita kasih n data, misal ya, n data, jumlah datanya itu ada di sini, len D-nya, len Y ini. Ini yang jumlah datanya. Nah, terus ada n parameter, ya, jumlah parameter. Nah, parameter yang kita gunakan di sini itu ada dua, ya, yaitu slope and intercept. Nah, terus kita kasih G-nya ini adalah n, kita kasih ini matriks 0, yaitu sampai zeros. Terus ada n jumlah data, sama jumlah parameter. Nah, terus ada kita terus selanjutnya menggunakan pengulangan, ya kan? Ini dari 8 ke 84 ke 88. Jadi kita pakai pengulangan for in range dari n data, ya, si y-nya. Sebentar, kenapa ini x? Oh, ini saya salah ya. Nah, nah, jadi ini nanti yang berulang itu i-nya atau di range n data. Terus kita kasih G. Di sini adalah I, yang pertama ini 0, I 0, ya, sama dengan X-nya ini pertama I. Nah, terus ada G. Di sini ada I sama 1. Jadi kalau nah, urutan pertama ya di Python itu kita kasih 0 gitu. Terus yang X ini ya ini kita kasih 1. Terus nah udah, berarti kita tinggal print, ya, fd-nya. Fd sama dengan, nah ini kita definisikan sebagai D. Terus selanjutnya ada print juga, kita kasih fg-nya ini sebagai G. Nah, benar. Coba kita run. Nah, udah. Jadi G-nya udah tertera. Selanjutnya, di langkah selanjutnya adalah kita di step terakhir, yaitu menyelesaikan untuk mencari M. Caranya gimana? Kita di sini definisikan dulu, ada M, ada residuals, ya. Terus ada rank sama ada S, ya, oke. Di sini berarti kita menggunakan sampai lin alg dan juga
apa namanya tuh, akar ya. All sama. Nah, seperti ini ya. Ini sebagai fungsi saja di Python sama Y ya. Jadi kita gunakan G sama Y. Terus selanjutnya kita ada slope sama intercept dan error. Nah, di slope ini berarti kita float. Nanti kan kita ada tiga nih, ada slope, intercept, dan error. Nah, kalau di slope ini kita float aja. Itu M-nya sama dengan 0 ya guys. 0. Kalau di intercept itu 1. M 1. Nah, buat error ini kita pakai float residual. Float residual. Oke. Selanjutnya, setelah kita sudah definisikan semuanya, berarti kita tinggal menghitung nih. Dekalnya itu decalculated ya, decalculatednya itu berarti G dikali dengan M. Oke. Terus setelah itu kita tinggal bikin grafik regresi linearnya. Nah, di sini kita ada beberapa plot. Pertama, kita ada plot PLT dulu, PLT dot plot eh, X dan juga D-nya ya. X dan juga D itu kita dengan RS ya. Terus ada marker size, marker ukuran markernya size ya. Itu kita kasih 8 ya. Terus ada label, itu kita tulis sebagai observed data. Oke. Terus ada udah gitu tuh. Nah, buat yang selanjutnya, plot selanjutnya itu ada kita gunakan data dari kita gunakan dari X dan juga dekalkulator. Nah, oke. Nah, kita gunakan di sini itu ada eh pakai B saja. Warna biru itu garis-garis. Nah, terus kita kasih ukuran 7 saja. Iya. Dan juga kita namakan sebagai eh calculated calculated data. Oke. Nah, terus setelah kita plot ini, berarti kita tinggal bikin eh legenda-legenda. Yang pertama kita kasih judul. Kita ada judul, ada X, sumbu X dan juga sumbu Y. Pertama kita berarti plot title. Terus ada plot X label. Terus ada plot Y label. Nah, di title ini kita bisa kasih nama eh fitting fitting data points using strike
using straight line dengan menggunakan inverse data ya. Nah, inverse inverse terus nah, terus X label buat X labelnya ini kita pakai nilai X karena kita mau plotting ya. Nilai X itu kita kasih ukuran fontnya, font size-nya itu cukup 12. Nah, terus ada ketebalannya itu kita bold saja. Bold. Font weight. Weight itu bold. Kita bold. Nah, sudah. Belum. Y labelnya juga sama, kita pakai seperti ini. Tapi kita pakai data Y. Nah, terus selanjutnya setelah kita ini coba kita run, apakah error? Hmm, oh ini belum. Residual ya guys, ini typo. Nah, untuk plottingannya seperti ini ya. Nilai Y. Inverse, mohon maaf. Ini kita mau kasih selanjutnya, ini kan judulnya, titelnya itu masih kurang bagus. Jadi kita mau kasih font size-nya itu ada di 12 ya. Bebas sih sebenarnya. Nah, font weight-nya itu kita mau kasih bold. Coba kita run. Eh, bukan di sini. Salah, salah. Di sini.
Apa mah? Apa mah? Mama nyari kunci mah? Ini, ini kunci. Ini mama, di sini. Selanjutnya, coba kalau kita mau nyoba, misal kita kasih seperti ini, apakah jadi? Oke, jadi. Bisa dibeli, beli kalau dua hadiah satu boleh. Ini seperti ini, sudah oke. Nilai X. Nah, oke, selanjutnya saya mau menambahkan seperti legenda dan lain-lain itu, berarti kita lanjut ke PLT plot legenda ya. Nah, di sini ada TF sama dengan oke, slope itu ya, kita kasih slope. Nanti di sini mau dikasih kayak kita legenda misalnya Y sama dengan berapa gitu. Ini slope itu kita ini mx plus c kan ya, intercept kita kasih kasih berarti di sini 2n. Nah, ini untuk legendanya seperti ini. Terus nah, untuk sebagai perbandingan berarti kita mau eh, taruh ini di sini. Nyerah. Nggak bisa. Oh, nggak bisa, berarti harus dalam satu kolom. Nah, seperti ini. Terus selanjutnya kita mau buat eh, plot teks. Nah,
Untuk teks itu ada 0,95, terus ada 0,05 teks abstract, sama font size nya itu kita kasih 11 aja. Terus selanjutnya ada transform. Transform sama dengan plt trans access trans trans vertical alignment, alignment sama dengan right. Oh, di kanan, right. Vertikalnya itu di bawah, ini di bawah. Terus ada horizontalnya, ya. Ini kita di kanan. Selanjutnya ada kita kasih kayak kotak gitu, ada box sama dengan di like yellow. Terus ada warna edge-nya itu navy. Terus ada box kotak, gaya kotaknya round, kebenaran itu p sama dengan 0,5. Apa? Nah, sudah seperti ini, ya tinggal plot saw aja. Coba kita coba ya. Error, jadi errornya ada di oh, ini salah, horizontal.
typo horizontal. Tadi typo. Nah, ini sudah. Jadi untuk bagian ini itu kita kasih keterangan kayak kotak keterangan. Nah, ini kita buat legenda. Legenda garis dan titik. Nah, ini itu yang ini. Berarti kotak keterangan yang ini itu ada di sini. Yang ini tuh berarti masuknya ke sini sebagai definisi buat kotak keterangan. Nah, nah yang ini tuh buat kotak keterangan agar nanti nilainya keluar karena di sini itu slope-nya ini berarti nilai slope yang kita sudah definisikan tadi di atas nanti bakal ditampilkan seperti itu. Nah, berarti ini untuk hasilnya. Kalau kita bandingkan dengan tugas kemarin itu benar. Ini ada di sini, di sini, di sini, di sini, di sini, dan garisnya di tengah-tengah mereka. Seperti itu. Tugasnya saya itu sebentar. Nah, ini untuk grafik yang punya saya seperti ini. Ini kan di sini di 8 terus yang ini 0 plottingan di sini 0,3 itu ada di sekitar sini. Sebentar. Nah, ini untuk yang itu 0,2 berarti 0,3 ada di sini benar. Dan ini sudah berarti benar. Ininya juga tadi 0,514 plus 814. Nah, begitu untuk regresi linear dengan data yang kemarin untuk tugas menggunakan pemrograman yang sudah dicontohkan Bapak dosen begitu. Mungkin mungkin cukup sekian presentasi dan juga programming dari tugas kemarin yang saya lakukan. Apabila banyak kesalahannya karena ini merupakan percobaan pertama, jadi harapannya nanti di tugas kedua saya bisa lancar dalam mengerjakannya. Terima kasih banyak telah menonton sampai akhir Bapak dan semuanya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di tugas kedua.